Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara momen penting pada saat upacara hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia adalah pengibaran bendera merah putih. Saking pentingnya momen ini, pihak panitia penyelenggara di semua tingkat, baik tingkat kecamatan, provinsi dan bahkan tingkat nasional, di sekolah-sekolah dipilih para pemuda dan pemudi kita, dilatih sedemikian rupa, dipersiapkan secara fisik dan mentalnya agar pada saat acara ulang tahun kemerdekaan itu dilaksanakan momentum pengibaran bendera dengan hening yang begitu sakral dan menyentuh, mengingat perjuangan para pahlawan-pahlawan kita dahulu. Maka kalau kita melihat setelah dinaikkan bendera merah putih yang diiringi dengan lagu Indonesia Raya, pemimpin upacara menginstruksikan kepada segenap peserta upacara untuk menghormati sang saka merah putih. Penghormatan kepada bendera itu, ada sebagian kadang yang memahaminya ini sudah mengagungkan sehelai kain yang hanya memiliki dua warna. Apakah ini termasuk pada perbuatan syirik, mengagungkan, membesarkan selain Allah Subhanahu wa taala? Padahal kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kegiatan-kegiatan dalam sebuah organisasi ataupun negara manapun yang bersifat sakral seperti ini, bendera merupakan lambang kemerdekaan sebuah negeri. Bendera adalah lambang kedaulatan, lambang eksistensi, lambang kekuatan, lambang pertahanan. Maka kalau kita melihat sejarah sang saka merah putih pada saat dijahit oleh Ibu Fatmawati, bendera pertama yang dinaikkan pada saat proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, ketika melihat warna merah, begitu banyak darah yang terkorbankan dalam membela dan merebut kemerdekaan ini. Ketika melihat warna putih, betapa ikhlas dan tulusnya perjuangan pahlawan-pahlawan kita dulu, tanpa pamrih, tanpa mengharapkan tanda jasa dari siapapun. Mereka menginginkan penjajahan wajib diakhiri dan Indonesia harus berdiri merdeka tanpa ada tekanan dari negara manapun. Lambang kemerdekaan itu salah satunya adalah dengan tegaknya bendera sang saka merah putih. Jadi menaikkan bendera, menegakkan bendera ini sama sekali tidak bertentangan nilai-nilai agama, tidak bertentangan nilai-nilai syariat. Karena kalau kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, lambang pertahanan, lambang kekuatan, juga Rasulullah menjadikan simbolnya adalah bendera. Maka dalam sejarah Islam, bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertuliskan kalimah la ilaha illallah. Jadi bendera pada masa Rasulullah urgennya sama dengan urgensinya bendera merah putih pada hari ini. Di antara peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya yang menggambarkan bagaimana sehelai bendera itu menjadi lambang kekuatan dan pertahanan, ada yang namanya dalam sejarah Perang Khaybar. Sebelum terjadi Perang Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada para sahabatnya, "Ghadan la u'tiyanna hadhihi ar-rayah rajulan yuhibbullaha wa rasulah
wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu wa yaftahu Allahu ala yadayhi. Besok kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya akan menyerahkan bendera ini, yaitu bendera yang menjadi simbol perjuangan, simbol pertahanan, simbol kekuatan. Dia yang akan memegang bendera ini, dia yang akan mempertahankan. Saya akan berikan bendera ini besok kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, ini ciri yang pertama, laki-laki yang mengambil ataupun yang akan memegang bendera Rasulullah dalam perang Khaybar. Wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu. Setelah dia mencintai Allah dan Rasulnya, laki-laki ini adalah orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya pula. Nah, ini keistimewaan laki-laki yang akan menerima bendera dalam perang Khaybar. Setelah dia mencintai Allah dan Rasul, dia pun dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Lalu Rasulullah menyampaikan kelebihan dan ciri-ciri laki-laki yang akan menerima bendera ini. Wa yaftahullahu ala yadayhi. Maka Allah akan memberikan kemenangan kaum muslimin dalam perang ini melalui ataupun dengan perantara tangan laki-laki ini. Jadi setelah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal ini, para sahabat bertanya-tanya, kira-kira siapa besok yang akan menerima bendera sebagai simbol pasukan, simbol kekuatan, simbol pertahanan untuk menghadapi pasukan musuh dalam perang Khaybar. Ternyata pada esok harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan bendera tersebut kepada Ali karamallahu wajhah, Ali bin Abi Thalib. Ini sedang jemaah ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bendera itu juga begitu sakral pada saat Rasulullah bersama para sahabatnya. Ada sebuah perang lagi yang namanya perang Mu'tah. Ini juga menggambarkan bagaimana kedudukan bendera itu dalam pasukan Rasulullah, dan itu menjadi inspirasi bagi kita pada hari ini untuk mempertahankan sangsaka merah putih itu. Dalam perang Mu'tah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim 3.000 pasukan kaum muslimin untuk menghadapi pasukan Romawi yang jumlahnya 200.000 orang. Maka pada saat perlepasan pasukan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dan berkhutbah di hadapan seluruh pasukan. Kata beliau, bendera ini artinya bendera yang menjadi simbol persatuan umat Islam, simbol kekuatan kaum muslimin. Saya akan menyerahkan bendera ini kepada Zaid bin Haritsah. Kalau Zaid bin Haritsah syahid, maka bendera ini diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya Ali bin Abi Thalib. Kalau Ja'far pun syahid, maka bendera ini akan diambil oleh Abdullah bin Rawahah. 3 sahabat yang Rasulullah amanahkan untuk memegang dan mempertahankan bendera lambang kekuatan pasukan muslimin. Apa yang terjadi sidang jamaah ini rahmati Allah Subhanahu wa taala? Ketika kaum muslimin yang berjumlah 3.000 orang menghadapi musuh 200.000 orang, ternyata panglima pertama yang memegang bendera tersebut, Zaid bin Haritsah, mati syahid dalam peperangan tersebut. Tidak sampai bendera itu jatuh menyentuh tanah, bendera tersebut sebagaimana amanah Rasulullah diambil oleh sahabat Ja'far bin Abi Thalib. Ketika bendera di tangan Ja'far bin Abi Thalib, dia pun ikut berperang, bertempur bersama pasukan musuh sampai-sampai tangan kanannya putus, ditebas oleh pasukan musuh, lalu bendera tersebut dipegang dengan tangan kirinya. Kenapa? Karena dia tahu kalau bendera ini jatuh, itu akan melemahkan semangat dan kekuatan pasukannya. Diambil dengan tangan kirinya, lalu musuh menebas tangan kirinya, maka bendera tersebut dipegang
dipegang, dihimpit oleh Ja'far bin Abi Thalib dengan sisa kedua lengannya. Dan pada akhirnya musuh menebas leher Ja'far bin Abi Thalib. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bendera ini berpindah dari satu tangan dengan tangan berikutnya pada saat Ja'far bin Abi Thalib, orang yang dicintai oleh Rasulullah dan dia juga adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan kepada sahabatnya di Madinah karena beliau tidak ikut dalam peperangan Mu'tah ini. Zaid bin Harithah sudah syahid. Bendera sekarang sudah berada di tangan Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far pun sudah syahid. Sekarang bendera itu berpindah kepada panglima yang ketiga, yaitu Abdullah bin Rawahah. Namun Abdullah bin Rawahah juga mati syahid, sehingga bendera itu diambil alih oleh Saifun min Suyufillah, satu pedang dari pedangnya Allah, yaitu sahabat Khalid bin Walid. Perang berdekatan dengan negeri Romawi, namun beritanya sudah sampai kepada Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah. Pada saat itu Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat di Madinah, sekarang bendera berada di tangan Khalid bin Walid dan insya Allah mereka akan mendapatkan kemenangan dalam peperangan tersebut. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bendera bukanlah sehelai kain yang tidak ada maknanya. Ketika segenap bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus merayakan kemerdekaan dengan melaksanakan upacara bendera, yang kita hormati bukanlah kainnya, yang kita hormati bukanlah tiangnya, tetapi makna-makna perjuangan, nilai-nilai pengorbanan, kekuatan, ketahanan yang sudah disumbangkan oleh para syuhada kita, pahlawan-pahlawan kemerdekaan kita. Ketika kita menghormati, maka di sini ada semangat dan kesadaran dalam diri kita, jangan sampai bendera yang sudah tegak tersebut runtuh dan gugur, kita tidak mampu mempertahankannya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk membela negeri ini, untuk membangun negeri ini ke jalan yang lebih baik dari sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.